lihat, dan Ya. mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat yang lihat, viewers yang hari ini join itu bisa terbuka matanya. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke. Gimana? Iya, Ibu, ini kan ya sudah declare sebenarnya ya. Ibu sama Bapak juga sudah declare bahwasanya salah satu Putrinda itu kan sempat terpapar COVID, Bu ya. Tentu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Apalagi Ibu ini berperan ganda kan. Sebagai ibu harus selalu mendampingi, sementara sebagai public figure, sebagai istri gubernur juga tetap harus menjaga protokol-protokol kesehatan yang sudah menjadi regulasi, dan itu tidak boleh tercontoh. Saya terus terang, Bu, gila ini. Artinya apa? Ibu menunjukkan bahwasanya tidak mengurangi sedikit pun interaksi dengan Putrinda, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Boleh cerita deh, Ibu deh. Baik, ceritanya dari mana nih? Pertama kali saya mendapat berita atau cerita tentang postingan story terakhir? Nanti aja. Ada dari cerita kabar dulu deh, Bu. Kabar dulu yang Putrinda kena. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cerita. Jadi tanggal 1 kita itu swab. Jadi swab sekeluarga karena buat kepentingan untuk mendapatkan surat izin masuk Jakarta, surat izin keluar masuk untuk Jakarta. Dan itu di situ harus rapid test atau swab. Tapi diminta swab. Akhirnya kita memastikan untuk swab karena kalau rapid test itu hasilnya dia positif atau negatif seperti itu kan. Akhirnya kami memutuskan untuk semuanya swab. Nah, kita semua lagi main gitu ya, lagi masuk, lagi senang-senang gitu. Terus Bapak pulang itu mendekati malam, mendekati maghrib, pulang mukanya udah beda gitu, terus mukanya udah beda. Iya. Terus beliau ngomong gini, itu maskernya kemana? Saya bingung. Ada, saya bilang gitu kan. Dipakai dulu. Terus anak-anak juga pada ngeliat-liatan gitu, kok nggak biasanya begitu gitu kan. Terus akhirnya yang ini dia manggil saya kan yang ada kabar nggak enak. Terus saya langsung dek gitu kan. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Kita ada yang positif. Oh, Masya Allah, saya langsung astagfirullahaladzim, saya kaget kan. Iya. Terus kata beliau, terus saya nanya, siapa yang? Saya bilang gitu kan. Disebutlah anak saya, Saka, ngomongnya gitu. Saya langsung lemes, itu langsung drop, itu langsung, ya Allah. Terus udah gitu bener-bener otak saya langsung, mikir, kenapa ada yang salah, siapa yang bawa gitu. Pikiran saya udah kacau. Tapi karena udah mendekati maghrib, kita sholat. Selama sholat itu juga saya mikir, ya Allah, ini bener apa hasilnya gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya harus menyampaikan ini kepada anak-anak. Jadi kebetulan habis maghrib kita makan di meja gitu, meja makan, dan biasanya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sesuatu yang sangat krusial dan urgent itu biasanya saya. Ya, jadi Bapak biasanya nyampein ke saya, terus saya nyampein gitu loh di depan anak-anak. Iya. Gitu kan. Terus akhirnya pas di meja makan, saya bilang, udah kan makan. Saya udah nggak nafsu makan nih. Anak-anak masih ngeliatin gitu kan. Karena kita dekat satu sama lain. Jadi dia bisa bahasa tubuh saya itu benar-benar seperti ini loh yang terjadi gitu ya. Iya. Jadi saya bilang, gini loh, kemarin kan kita swab ya, saya bilang itu. Terus mereka ngeliatin, iya Mas. Terus hasilnya udah sore ini udah keluar, saya bilang gitu kan. Terus ternyata ada di antara kita ada yang positif. Mereka lihat-lihat ekspresi masing-masing, pengen penasaran kan. Terus saya nyebutin, langsung gitu kan. Saya sebagai ibu berasa banget. Iya. Sementara dengan reaksi itu pun tidak boleh. Ibu nggak nyentuh. Artinya ketika orang atau anak mendapatkan sesuatu kabar yang tidak diterima, mestinya kan ada dekapan, ada pelukan, begitu. Dan waktu itu tidak bisa Ibu lakukan. Ya, jadi gini, Pak. Pada saat di meja makan,
kita cuma langsung terdiam semua ketika saya bilang Taka yang kena. Taka. Terus kita semua terdiam, diam semua kan. Terus udah gitu, Taka tuh ini anak hebat emang ya. Jadi emosinya sekarang. Jadi ya. Jadi saya ngelihat dia coba untuk ngeganti. Kalau dia tuh kaget, sedih, tapi dia coba enggak seceria gitu kan. Iya. Terus akhirnya dia masuk ke kamar mandi, dia izin gitu ke kamar mandi, terus pergi gitu. Saya tahu pasti dia nangis gitu kan. Iya. Terus akhirnya pas waktu saya ikutin. Oh, kakaknya ikutin. Jadi Taka punya kakak perempuan. Jadi mereka juga sangat dekat. Jadi datang ngikutin Taka. Lama gitu, saya bilang aduh pasti mereka lagi sedih nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngikutin, ternyata Taka udah nangis gitu kan, kaget kan. Iya, jangan nangis ya. Enggak, iya. Orang termehek-mehek. Tidak apa-apa, saya paham dan pasti emosi. Terus Taka nangis, kakaknya nggak berani dekat. Kakaknya pada saat itu nggak berani dekat. Dia bilang, kenapa ya Taka? Jadi anak ini, Pak, kami tuh bener-bener, mereka tuh nggak pernah keluar kemana-mana. Jadi di rumah, karena mereka kan sekolahnya di Jakarta. Jadi kalau di Bangka pun ya cuma main sama saya, terus sama orang-orang yang dia kenal aja lah. Tapi mereka nggak punya temen yang main kemana-mana gitu. Jadi memang selama sebulan setengah itu di rumah. Terus udah gitu, kakaknya bilang, Taka, kamu kan masih muda, pokoknya insya Allah sehat gitu kan, kasih semangat. Saya tuh juga ikutan nangis kan ngeliat Taka galau kan. Iya. Akhirnya saya mendekat gitu. Terus udah gitu dia dorong saya, Mama jangan deket-deket gitu. Kita udah pakai masker masing-masing. Terus udah gitu, Mama jangan deket-deket. Mama kan autoimun gitu kan. Saya tuh punya autoimun, Pak. Jadi autoimun tuh penyakit autoimun itu katanya secara medis terinfeksinya lebih mudah dibandingkan orang-orang biasa. Tapi pada saat itu naluri saya sebagai ibu nggak apa-apa gitu. Saya bilang Bismillah, nggak Taka. Dia ngeberontak gitu. Jadi saya peluk, dia nangis akhirnya kan. Akhirnya kita bertiga nangis. Ya Allah. Ya Allah. Jadi, saya merinding, Ibu. Enggak. Ya, itu yang kami alami. Jadi kalau naik pesawat ini turbulensinya berasanya di sini. Turbulensinya luar biasa. Jadi terus dia bilang, terus akhirnya dia udah agak reda, ya udah Bismillah, kita pasti bisa ngejalanin ini, saya bilang gitu kan. Taka masih muda sayang, saya bilang gitu. Nanti ini buktinya nggak ada gejala, artinya ini pasti imunitas Taka tuh luar biasa Allah kasih, saya bilang gitu. Jadi nanti minum vitamin lebih baik, kita menjalankan protokol untuk isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu Taka benar-benar tidur sendiri, kamar mandinya nggak boleh dipakai sama siapa-siapa gitu. Kamar mandi, kebetulan kan kamar mandinya sama-sama untuk kakak adiknya gitu kan di atas. Jadi kamar mandinya ditempel, ini kamar mandinya Taka gitu kan, tidurnya sendiri. Jadi kakaknya hijrah ke kamar saya. Terus udah gitu semuanya dilakukan. Jadi harus pakai sarung tangan, Taka nggak boleh keluar kamar, dan habis itu kita langsung telepon-teleponan dengan balai karantina ya. Balai karantina bahwa ini Bu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi makanannya juga harus nggak boleh masuk gitu. Jadi saya paling kalau ngasih makan tok Taka, makannya di depan ya, saya kasih. Itu tidak pernah terbayangkan rasanya. Malam itu saya sama Bapak berpikir. Jadi kita tuh ngerasa bersalah Pak Ufi, karena Pak Taufik, karena anak-anak dalam kondisi di rumah semua, tapi yang berkegiatan tuh sebenarnya Bapak masih keluar rumah gitu ya, memberikan sama bantuan. Ibu, Saya masih sosialisasi, masih menyampaikan bantuan lewat pramuka gitu ya. Dan kita dalam malam itu benar-benar diam. Saya yakin berpikir masing-masing salah siapa.
Tapi itu kita nggak punya jawaban salah siapa, karena akhirnya malam itu saya mematikan akal saya. Artinya saya tidak mengizinkan akal saya untuk berbicara. Saya hanya mengizinkan. Iya, Ibu. Dan ketika kalbu saya berbicara, saya bilang, oh ya, udah, ya ini ketetapan Allah. Karena kita nggak pernah nyangka gitu, Taka tanpa gejala, semua menjalankan protokol COVID dengan baik. Kalau Bapak sama saya baru nyampe tuh, pasti kita disemprot sama desinfektan. Kita di luar tuh kita punya semprotan gitu, terus baju segala macam ditaruh, cuci tangan, terus langsung mandi gitu kan. Ya udah, jadi ya udah, ini berarti ketetapannya Allah, nggak boleh disesali, karena Allah itu pasti segala ketetapannya itu baik. Di situ saya baru bisa tidur. Jadi gejolak perasaan gitu ya, saya bilang ya udah, Bismillah, mudah-mudahan besok bisa lebih semangat, saya bilang gitu. Jadi pas besoknya udah, jadi karena dokter juga peduli ya, terima kasih untuk para perawat, dokter yang benar-benar, alhamdulillah. Taka juga selalu semangat, dan dia sangat tertib sekali. Dia nggak pernah mau curi-curi keluar gitu. Dia benar-benar di dalam. Karena dia juga merasa bersalah kalau ada seseorang yang terpapar karena dia ngerasa bersalah banget. Dan yang lucunya, kita sekeluarga negatif kecuali Taka. Itu jadi, Masya Allah, ini virus luar biasa, benar-benar luar biasa. Nah, kenapa saya malam ini mau bicara dan ngobrol dengan Pak Taufik, Prof. Ufi ya? Karena saya pikir masyarakat harus tahu bahwa ketika kita menghadapi situasi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah satu, tenang. Jadi jangan sampai kita, karena ibu menurut saya itu tokoh sentral. Ibu adalah tokoh sentral yang bisa membuat kondisi keluarga itu apakah tenang, apakah happy, apakah galau, itu ibu yang punya peran. Jadi tidak mengizinkan akal saya untuk berbicara, saya lebih mengedepankan kolbu saya. Ya, alhamdulillah saya lebih tenang. Gitu. Ibu, tadi ada pasal di mana Taka menolak dipeluk ibu. Saya tahu persis, barangkali Taka saat itu menjadi orang yang paling harus dihindari, orang yang harus mengisolasi diri, bahkan termasuk pelukan seorang ibu pun ditolak oleh dia. Itu sakitnya mesti lebih sakit, Ibu. Melati sakit betul, luar biasa. Di saat anak membutuhkan dekapan seorang ibu yang melindungi. Bahkan saya merinding barangkali ketika, Mama jangan deket saya, Mama didorong begitu luar biasa. Sangat luar biasa. Buat Bu, umur berapa Taka ini, Bu? Taka 16 tahun, Pak. 16 tahun. Dan 16 tahun. Dan dia orangnya sangat bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang kalau keluar gitu, misalnya ayahnya mungkin mau keluar sebentar gitu ya. Terus dia langsung lihat, ayah, maskernya mana? Oh iya gitu, ingat. Jadi Taka ini, makanya saya bilang, Masya Allah, kok Taka? Saya bilang gitu kan. Jadi ya itu tadi lah. Saya nggak mau berdebat dengan otak saya. Iya. Artinya kalaupun dipikir nggak masuk akal juga, di logika juga nggak bisa. Akhirnya udahlah, ini ketetapan Allah begitu ya, Ibu ya. Benar. Oke, Ibu. Tapi alhamdulillah ya. Tadi sempat saya singgung juga sih bahwasanya kalau seorang keluarga Erzaldi mendapatkan privilege, mendapatkan pelayanan swab yang cepat, menurut saya itu wajar, karena mental seorang Erzaldi, mental seorang Melati tidak boleh runtuh ketika anaknya sakit, karena itu mengganggu hak-hak orang Babel untuk mendapatkan kasih sayang ibu, mendapatkan pelayanan bapak gitu. Nah, waktu itu swab ulangnya kapan, Ibu? Nah, jadi swab ulangnya lagi adalah 2 hari kemudian. Jadi saya bilang, apakah secepat itu? Jadi saya sempat ngobrol juga diskusi juga dengan teman dokter di RSCM. Ternyata bisa dilakukan swab 1 kali 24 jam untuk melihat apakah dari positif jadi negatif, itu memungkinkan. Jadi kita ngasih jeda 2 hari. 2 hari kita ngasih jeda, di mana Taka benar-benar
imunitasnya kita booster benar-benar. Makannya menjadi habitnya kita ya, setiap hari kita selalu minum vitamin C 1000 mg. Terus dan jadi dia lebih tertib lah. Jadi pagi dia udah bangun, udah jemuran gitu ya. Dia punya balkon gitu ya. Nah, 2 hari itu setelah 2 hari kita udah nggak sabar nih nunggu kan. Hari ini swab nih untuk hari yang kedua. Pas swab, terus kita bilang ya, Bismillah ya, saya bilang itu mudah-mudahan ini hasilnya negatif. Jadi kamu bisa pulang, saya bilang gitu kan, bisa pulang ke Jakarta. Terus, ya mah, Bismillah. Karena karena kakaknya sama ibu saya, sama kakak-kakaknya bisa pulang, karena kan mereka nggak ada masalah. Jadi akhirnya saya memutuskan kakak sama mama. Ya udah, jadi 2 hari swab, ternyata hasilnya sama. Malam juga kita tunggu-tunggu gitu ya. Hasilnya swab itu ternyata negatif. Ya Allah, itu benar-benar kayak ya Allah, ini benar-benar Allah benar-benar nyobanya kita itu benar-benar turbulensinya berasa banget ketika negatif. Jadi luar biasa. Komunikasi saja karena sebagai wartawan. Sepengetahuan kita memang COVID ini kan masa inkubasinya antara 2 sampai 14 hari. Yang tertanam di masyarakat sekarang adalah karantina 14 hari. Itu kan sebenarnya prosedur karena itu sudah terpanjang. Artinya seseorang memungkinkan sembuh dalam usia cuma 2 hari atau 3 hari. Dan artinya TAKA ini bukan sesuatu yang anomali. Ini memang sebenarnya sudah ada dalam protokol kita. Hanya untuk antisipasi kita memang terpanjang 14 hari. Ini perlu saya jeda karena biar masyarakat juga paham. Loh, itu anaknya gubernur cuma 2 hari sembuh, 3 hari sembuh. Menurut saya itu tidak melanggar, tidak salah dan tidak anomali. Hanya karena kita untuk safety di masyarakat pada protokol kita buat terpanjang agar memang ketika orang berinteraksi clear dengan betul-betul clear kan begitu Ibu ya. Kan banyak sih ketika lebih sering ketika orang di diklaim sebagainya. Ibu merasa dipersekusi nggak meskipun sebagai istri gubernur Ibu? Saya terus terang saja, Pak Taufik, saya tidak mau membuka itu. Jadi artinya ada yang cerita bilang, ini loh Bu, jadi bahasan. Saya nggak mau dengar, karena itu akan merusak aura positif saya. Jadi saya benar-benar jaga banget positive vibes, kata orang anak-anak kekinian tuh positive vibes ya. Saya tuh benar-benar saya jaga, biar saya bisa tetap positif. Kan jadi lucu juga, ketika anak saya dalam kondisi terkonfirmasi COVID, saya tuh masih bikin video olahraga. Saya masih bikin video olahraga yang saya posting. Saya bilang yang diperlukan saat ini adalah iman dan imun. Sebenarnya satu lagi, ilmu, iman, dan imun. Itu yang harusnya kita perlukan. Itu sebenarnya itu menjawab kegalauan saya sebenarnya. Itu sebenarnya adalah refleksi kegalauan saya. Jadi saya melakukan hal-hal yang bikin saya tetap on the track ya. Jadi saya nggak mau yang penting saya tetap fokus sama anak saya sembuh, dan saya tetap bisa menginspirasi orang gitu loh. Karena ketika saya terprovokasi, terus saya atau terlalu sedih berlebihan, saya nggak bisa menginspirasi orang gitu. Sementara ini kan perlu tetap energi positif. Kondisi hari ini, saat ini, yang kita perlukan adalah semangat dan energi positif untuk bisa tetap survive. Iya. Dan kuncinya salah satunya adalah matikan handphone sebagaimana postingan Bapak ya. Anakku, biarkan kamu tidak melihat dunia, saya saja yang melihat dunia. Itu saya maknai sebagai kamu matikan handphone aja lah. Karena terornya akan lebih sakit daripada virusnya itu sendiri, stigmanya lebih menyakitkan daripada virusnya itu sendiri. Saya tanya Bu, sebenarnya Bapak sedih nggak sih Bu? Seberapa sih gambarannya Bapak ini biar orang-orang paham deh? Emang Pak Erjaldi sekuat itu juga? Enggak juga kan, sebagai seorang bapak saya yakin juga dia mesti ada satu hal yang kalau boleh dikatakan sih, kapan dia di sudut kamar misalnya sujudnya lebih lama atau gimana gitu. Iya, itu terlihat. Jadi Bapak tuh kalau dia galau, dia memang lebih banyak sujudnya. Mungkin terlalu gengsi kali ya.
Nah, cowok gitu itulah. kali ya. Enggak juga ya. Jadi Iya, kalau di depan umum Ibu, ini membuka rahasia laki-laki. Di depan umum, cowok itu nggak pernah mau kelihatan lemah. Tapi kalau sendiri nangisnya lebih kencang daripada perempuan. Serius itu. Nah, saya nggak tahu kalau. ya. Nah, Bapak seperti apa, Bu? Bapak tuh saya nggak gini. Jadi waktu itu saya yakin Bapak punya pikiran sendiri, saya juga punya pikiran sendiri, dan kita merasa benar-benar berdua merasa bersalah. Benar-benar merasa bersalah kita berdua. Karena yang aktif pergi keluar masuk rumah itu adalah kami berdua. Saya nggak berani untuk ngomong itu. Cuman kelihatan Bapak itu perlu kekuatan tuh. Iya. Terus pas waktu ini untuk Kalau, saling menguatkan maksudnya. Ya, nggak ngomong banyak, cuman beliau suka pegangan tangan gitu, bahwa mungkin beliau juga pengen dikuatkan gitu ya. Jadi, kok saya pewek melulu sih? Kacau nih, kacau. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Kita bisa paham posisi Ibu. Dan nggak apa-apa, luapkan saja menurut saya. Kok. Jadi Bapak seperti itu. Jadi yang lebih sedihnya lagi tuh kita komunikasi sama Taka tuh pakai video call gitu. Memang apa namanya, suka, padahal samanya sedang sembarangan lah bahasanya gitu ya. Kita suka video call. Taka lagi ngapain gitu kan? Kamu udah sholat belum gitu. Suka nanya-nanya gitu. Jadi sama Taka karena dia ngerasa kayak mungkin ini salah saya ya gitu. Itu saya rasakan, dan dia nggak pernah mengungkapkan gimana-gimananya itu depan kita gitu. Tapi saya tahu lah bahasa tubuhnya Bapak. Saya tahu banget kalau beliau juga sedih, sangat sedih. Dia lama gitu, kadang-kadang suka lama gitu pas lagi sholat tuh kayak ngobrol gitu tapi diem gitu, ngobrol sama Allah lah. Astagfirullah. Ibu, tadi kan sempat saya singgung, Ibu pakai jas apa putih? Ya, jas. Ya. Itu hari keberapa, Ibu? Jadi sebenarnya JPD kami nyebutnya, jaket pelindung diri. Jadi itu sebenarnya hadiah dari salah satu sahabat saya. Saya waktu dikirimin, anak saya cewek-cewek itu dikasih gitu kan. Saya bingung, ini kok kayak jas hujan, saya bilang gitu kan. Nah, lucunya memang saya setiap keluar misalnya ke balai ke tempat yang saya pikir agak riskan nih, terkontaminasi gitu, kita selalu pakai itu. Nah, belakangan ketika Taka sudah terkonfirmasi dan walaupun sudah sembuh, kita sama-sama jaga gitu loh. Jadi Taka tetap pakai JPD-nya, saya pakai JPD-nya. Terus kalau kita pergi, kebetulan kemarin tuh kita mau berangkat ke Jakarta, kita pakai itu gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk kitanya terlindungi, merasa terlindungi, karena itu bahannya plastik kan. Yeah. Dan mungkin orang juga merasa lebih aman kali ngeliat kita juga pakai JPD gitu kan. Jadi kalau nyampe rumah, JPD itu tinggal dibuka, kita tinggal ganti baju. Iya, betul. Masya Allah. Ibu, kacau ini. Terus terang, saya ini nggak bisa jadi wartawan sekarang, karena yang saya hadapi juga orang yang tentu saya nggak bisa mengukur emosionalnya seberapa, perasaannya juga gimana. Makanya kemarin ketika kita prolog, saya juga bingung. Saya bingung mau tanya apa, Bu. Saya bingung mau ngapain, begitu. Karena, terus terang lah, saya memahami. Jadi, musuh, begitu. Ketemu aja nggak mau dianggap sebagai bahwa itu, dan saya yakin itu akan lebih menyakitkan daripada virusnya itu sendiri begitu. Nah, Ibu sekarang kan posisinya negatif gitu, Ibu. Ibu ada kesan untuk mencoba menahan diri untuk bertemu, Ibu. Nah, ini juga biar yang lain paham ya, artinya kalau clear begitu dan sebagainya. Jangan-jangan Ibu mengurangi diri untuk bertemu dengan orang lain nanti. Padahal kan Ibu haknya orang Bangka Belitung, kan begitu. Harus disapa, harus senyum, kan begitu. Jadi
Jadi waktu kabar Taka terkonfirmasi, saya tuh sebenarnya punya agenda untuk rapat dengan para pengurus untuk wakil pimpinan di Pramuka. Udah diagendakan. Tapi ketika terkonfirmasi Taka dan saya walaupun tetap negatif, saya pikir udah daripada nanti ketika saya hadir, terus ceritanya bahwa Taka terkonfirmasi, terus saya hadir di situ, wah blunder, lebih kacau. Jadi saya langsung bilang, kita lewat ini aja ya, lewat web, saya bilang, lewat video call, saya bilang itu salah satu saya untuk menahan diri, untuk biar tidak terlalu ramai di luar. Padahal bahasanya begini, dan akhirnya sembuh dalam waktu 2 hari. Itu pertanyaan juga, kenapa Taka bisa waktu sembuh. Medis pun masih mendiskusikan ini. Apakah Taka sebelumnya sudah punya virus sebelumnya, tapi kok jadi pertanyaan juga, kita kok negatif gitu ya. Apakah ini memang tadi saya bilang, kita nggak usah ngomong kalau ketika kita bicara ketetapannya, itu nggak bisa dibantah gitu. Jadi kalau kita bicara soal kalau Taka dari positif terus negatif dan terkonfirmasi lagi negatif, jadi Taka itu 3 kali swab, Pak. Positif, 2 hari lagi swab, bahwa Taka clear. Dan saya akhirnya ngambil keputusan, saya ngobrol dengan dokter parunya, karena kalau kita bicara COVID-19, ini yang dihajar bahasanya itu adalah paru-paru. Jadi saya bilang untuk menjelaskan bahwa Taka benar-benar clear, ini kita CT scan paru, saya bilang itu. Kalau memang dilihat apakah ada lesi atau ada asap-asap smoke itu bahwa mungkin parunya bermasalah, ya udah berarti akan ada pengobatan lanjutan, saya bilang gitu kan. Akhirnya kita melakukan CT scan dan alhamdulillah semuanya clear. Alhamdulillah semuanya clear tanpa ada jejak sedikit pun. Artinya Taka benar-benar clear, sehat, sudah negatif. Mengurangi, ketika Taka sudah clear, negatif dengan paru yang sudah clear, saya pikir saya nggak punya kekhawatiran lagi. Justru saya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa, makanya saya bilang tadi, yang diperlukan hari ini adalah ilmu, iman, dan imun. Ilmu bagaimana kita mencerna, bagaimana kita menerima informasi, bagaimana kita memahami apa yang terjadi sesungguhnya. Karena ini virus baru, semua mempelajari. Jadi dengan apa yang kita punya ini, anak yang pulang dari satu daerah zona hitam, pulang ke rumah ditolak sama keluarganya, ini benar kejadian, ditolak punya keluarganya, sama keluarganya kata, udah kamu cari tempat lain deh, kamu bawa penyakit. Ini anak sakit hati, akhirnya dia di jalan, dia minum obat racun serangga. Nah, sebelum menzalik. Jadi saya pikir ketika orang nggak punya ilmu, nggak punya iman apalagi, dia bisa tidak waras. Makanya saya bilang ilmu, iman, imun membuat kita lebih waras. Iya, betul. Iya, ilmu, iman, dan imun. Ya Allah, betul Ibu. Setelah 2 hari nggak akan, barangkali 3-4 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu, bahkan kalau swabnya Taka ini 2 hari yang akan datang, Taka tidak akan pernah tercatat sebagai orang yang, sebenarnya menurut saya orang-orang yang pernah diswab dan positif, ya itu sebenarnya karena terdata. Barangkali teman-teman penonton ini adalah positif tapi tidak pernah dites hingga akhirnya nggak terjadi apa-apa, dan memang alhamdulillah Ibu, pasien kita semuanya sehat kecuali satu pendeta yang meninggal. Betul. Ya, ini juga agar teman-teman juga tidak perlu khawatir yang berlebihan. Waspada pakai masker juga, saya sepakat dengan kampanye Ibu di mana-mana, pakai masker tetap. Karena sebenarnya masker ini juga tidak hanya mengantisipasi COVID saja, flu yang lain, kemudian polusi dan sebagainya juga. Sebenarnya di Jepang juga kita menggunakan masker kan Ibu, orang-orang gitu. Nah, Bu, kira-kira Bu, apa yang pesan yang disampaikan lah bagi masyarakat? Ibu ini new normal kemarin, saya terus terang aja, ini jadi enggak ya Pak Erjaldi ini membuat konsepsi tentang new normal?
Bu Erzaldi yang juga Bu Melati yang juga semangat. Dengan dilalah, bahasa Jawanya kok dilalah ya, bahasa Bangka, tapi pola baru, konsep baru hidup, new normal, kemudian secara psikologis pimpinan kita ini mendapatkan masalah begitu. Tetap yakin nggak Ibu dengan new normal di sini sampai kapan? Artinya kita harus memberanikan diri dengan telaah-telaah lah ya. Karena trial and error ini semua ketika Bangka Belitung atau seluruh Indonesia atau seluruh dunia dipaksa untuk tetap bisa beraktivitas, berproduksi karena untuk menjalankan ekonomi gitu kan negara. Berarti kita sudah dipaksakan dalam kondisi new normal. Saya optimis kalau memang ini benar-benar dijalankan secara protokolnya dengan baik. Jadi kan kalau sekarang ini kita udah mulai nih, oh ngerti ya, kemana-mana harus pakai masker. Oke, nanti harus jaga jarak ya. Saya pikir ini kalau ditambah dengan face shield kan, face shield itu ya, kan? yang baru ya. Nah, ya face shield. Jadi kalau ini bisa dilakukan dan masyarakat pun makin lama makin memahami, ditambah ilmunya gitu ya, jangan makan hoax terus gitu kan. Saya yakin masyarakat juga bisa menjalankan ini. Siap, insya Allah. Siap, oke. Bu, saya kok pengen kembali ke Taka ya Bu ya. Saya kok pengen kembali ke Taka. Saya mau tanya jujur Ibu deh. Sebenarnya yang lebih menguatkan itu Ibu menguatkan Taka atau Taka menguatkan Ibu? Artinya siapa yang? Ya, jadi kalau saya bilang Taka ini usianya 16, tapi memang mungkin karena sering ditinggal kali ya, jadi mandiri gitu, jadi mandiri dan dia lebih dewasa gitu ketika dia ngelihat sesuatu yang mungkin kalau gue mewek, kalau gue lebay kayaknya makin kacau nih gitu ya, melodrama. Dia enggak, jadi dia memang menunjukkan bahwa I'm okay gitu, ya udah mama gak usah khawatir, udah Taka oke kok gitu. Taka udah makan obat, udah makan vitamin, jemur, jadi insya Allah sehat gitu. Jadi memang dari gestur Taka dan setiap kita video call gitu, Taka tuh yang masih bisa bercanda. Malah kemarin waktu dokter dan perawatnya datang untuk periksa ya, jadi kalau setiap masuk ke kamar itu harus pakai protokol COVID benar-benar, jadi pakai. Jadi selalu dibawa ceria sama dia. Jadi dia nggak pernah mau bersedih-sedih karena saya pernah bilang. Jadi saya pernah baca bahwa virus ini akan mencari getaran yang sama. Getaran sama ini akan menarik dia untuk menjadi untuk nempel. Dan dari bacaan ini bahwa perasaan sedih, marah, dan negatif itu menarik karena mempunyai getaran yang sama dengan si virus. Jadi saya bilang kita harus positif, karena itu getaran kita nggak sama. Jadi ketika nanti kita punya getaran yang tidak sama dengan virus nggak bisa nempel, saya bilang gitu. Jadi itu yang kita bawa, selalu ceria, selalu. Jadi kalau saya TikTokan tuh benar-benar yang happy banget gitu. Saya bilang, Taka, kita udah sembuh, oke, next TikTok, saya bilang gitu. Oh, berarti sudah TikTok lagi ya? Nanti ya, ditunggu ya. Nah, kalau sama Bapak, Bu, saya yakin ya beban Bapak lebih banyak daripada Ibu, apalagi dengan Taka. Waktu Taka divonis sakit selama 2 hari itu, komunikasi antara Bapak sama Taka, pertanyaan saya sama, siapa yang menguatkan? Apakah Bapak menguatkan Taka? Iya, benar. Karena ya, tipenya begitu, Taka. Kuat betul ya, Bu ya? Tough betul, kuat betul ya. Apa sering gocekin Bapak atau gimana caranya Taka untuk? Saya yakin saya membayangkan sebagai Taka ini berpikir ibu saya galau, bapak saya lebih galau. Jadi saya ini kan sakit, jadi saya tahu persis apa yang saya hadapi. Tapi ibu enggak tahu yang dihadapi Taka, bapak enggak tahu yang dihadapi Taka. Taka tahu persis, saya enggak apa-apa loh. Ya. Ibu jangan gitu, bapak jangan gitu. Barangkali gitu ya Bu ya. Benar. Nah, benar. Barangkali loh ya, tapi mungkin iyalah. Artinya kita kalah loh Bu sama Taka. Kalau kemarin dihadapi seperti apa, kita nggak pernah tahu. Mestinya Taka kapan-kapan diajak Ibu untuk live IG
dengan ibu saja, tularkan ini kemenangan ini ibu ya. Nggak apa-apa kok saya gitu. Meskipun apapun yang kita lakukan tidak boleh juga untuk membuat teman-teman yang menjadi AB kan. Waspada tetap iya. Tapi semangatnya harus betul. Nah, ini Taka ada di sekitar ibu enggak? Taka ada di kamar kayaknya ya. Mungkin dia kalau boleh deh dipanggil lah. Iyalah biar nyapa lah ini. Oke, saya cari dulu ya. Cari dulu sebentar ya. Oke, biar. Soalnya tadi Taka sama kakaknya biasa deh. Kalau berdua tuh kayaknya suka gosip-gosip gitu kan. Oke. Saya cari dulu ya. Oke. Sambil saya sapa warga Pangkal. Baik. Oke, sebentar ya. Oke, warga Bubble, ini kesempatan ya. Boleh silakan bertanya kepada Taka. Saya yakin ya, Taka ini jauh lebih kuat daripada mamanya, jauh lebih kuat daripada bapaknya, dan Taka ini adalah pemenang yang sesungguhnya. Pemenang yang sesungguhnya. Taka orang hebat dan dia sudah mengalahkan virus itu. Ingat, kalaupun dia dinyatakan sembuh dalam 2 hari, itu karena swab-nya barangkali hari ke-10, hari ke-12. Kalau Taka ini diswab 2 hari, 3 hari kemudian barangkali nggak akan pernah terdeteksi begitu. Nah. Ada Taka. Hai. Halo Taka, assalamualaikum. Inilah pemenang yang sesungguhnya. Ini ibu nggak boleh ganggu. Taka, saya mau tanya jujur. Tadi pertanyaannya sama ya. Tadi pertanyaan. Kamu di sini. Enggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa di situ. Taka, sapa dulu deh Bangka Belitung. Hai semuanya. Halo. Taka. Hai. Taka. Apa reaksi Taka? Pas aku dikasih tahu aku positif, jadi sebelum dikasih tahu positif tuh semua orang tuh udah panik Om. Semua orang udah panik kan. Tapi aku tuh belum tahu ini panik kenapa sih. Aku bingung kayak ini panik kenapa. Terus tiba-tiba bener-bener suruh kayak Fedra pakai masker, mau pakai masker. Abis itu aku bingung ngapain pakai masker, orang siapa itu? Doang. Papa. Ayah. Semuanya pokoknya iya kan. Terus habis itu ya udah nih aku habis mandi, keluar habis itu aku tanya. Terus habis itu ya udah, habis itu Mama bilang di meja makan tadi. Iya, Mama bilang di meja makan, Mama bilang jadi kan kemarin kita swab, jadi Mama tuh ngomongnya pelan-pelan, jadi kayak nggak buat panik. Terus habis itu Mama bilang, jadi kan kita swab kemarin, kita dengan positif. Habis itu aku udah kayak ini fix aku aku udah mikir kayak gitu Om. Terus tiba-tiba Mama bilang Taka, nggak tahu Taka mikir aja itu Taka. Terus tiba-tiba Mama bilang itu Taka. Terus gara-gara aku kayak ini kan unexpected gitu kan Taka kena, karena bener-bener nggak kemana-mana. Jadi aku langsung shock gimana sih, nangis tapi mau nahan nangis, nggak mau nangis depan orang, gimana ya, aku udah kedip-kedip nggak mau nangis. Akhirnya aku nggak bisa tahan, akhirnya aku ke toilet kan. Toilet, terus di situ tuh Kak Fedra sama Mama tuh pengen peluk aku buat nenangin, tapi aku nggak mau. Aku bilang jangan deket-deket sama aku. Iya. Aku langsung bilang jangan deket-deket sama aku kan. Terus ya udah habis itu pulang nyampe rumah. Pas di rumah aku udah mulai bisa menenangkan diri, kayak kalau misalnya stres malah imunnya drop kan. Jadi itu yang aku pikirin. Jadi aku bener-bener ya udah lo nggak apa-apa, imun lo bagus. Terus dan aku gimana ya, kayak aduh, saudara-saudara aku yang tahu, mama kafe gitu kalau nelpon aku tuh nggak mau kelihatan lemas. Aku selalu yang kayak hai, kayak gitu-gitu. Enggak, soalnya pasti pada khawatir nggak jelas, tapi sebenarnya ya aku nggak apa-apa. Aku bener-bener pas kemarin isolasi makannya makanan sehat, terus jemuran, terus kalau misalnya keluar kamar kan harus pakai masker. Iya, pokoknya intinya aku ngejaga banget. Ya udah. Luar biasa. Enggak, ini yang tadi saya tanyain sama Mama.
sebenarnya mama yang nguatin Taka. Tapi mama Ya. itu setiap lagi ada, hebatnya mama itu kalau misalnya lagi ada kondisi misalnya anaknya kenapa-napa, dia tuh nggak nangis Om. Padahal kita semua tuh tahu mama tuh gampang tersentuh. Tapi kemarin pas mama kasih tahu mama nggak nangis. Pokoknya banyak nih kejadian-kejadian yang harusnya mama nangis, yang aku kayak aduh mama fix nangis nih, tapi mama kayak berusaha menguatkan diri biar anak-anaknya tuh kuat juga. Enggak, Taka. Om kasih tahu ya, mama udah nangis lebih kenceng. Makanya sebelum ketemu Taka atau setelah ketemu nangisnya lebih kenceng, Taka. Iya, seorang istri gubernur, seorang gubernur adalah seorang ibu biasa, seorang ayah biasa. Depan rakyatnya kan begitu saja. Dia nangisnya lebih kenceng, Taka. Makanya saya mau tanya, Taka. Mama itu ngibur Taka atau Taka yang ngibur mama kan gitu? Kayaknya saling menghibur sih Om. Oke, saling menguatkan ya. Nah, sekarang nih kita ngerasain papa nih. Kalau papa gimana? Kira-kira lebih kuat mama atau papa itu? Kayaknya sama aja deh. Ayah nggak, mungkin ayah, kalau ayah kan sibuk, jadi mama waktu itu lebih banyak di rumah ya. Kalau ayah kan masih agak keluar-keluar gitu kan Om. Jadi ya mungkin juga ayah kalau misalnya, tapi ayah selalu ngecek aku apa? Enggak, kita suka ngecek nanyain begitu maksudnya? Iya, kayak Taka dari luar lagi ngapain gitu, apa lagi nonton gitu. Dari luar doang tapi. Oh gitu. Taka. Jadi ayah itu tetap fokus sama masyarakat, tetap dengan kerjaannya. Iya. Iya betul. Taka, tahu nggak perasaan Taka? Perasaan mama ketika Taka mau dipeluk, ketika tahu pertama Taka nangis di kamar mandi. Taka sekarang tanya mama deh, sakit nggak itu mama kamu? Iya, mama gimana? Patah hati. Oke deh, Taka, nggak apa-apa. Taka bisa dialami sama siapa saja. Kuncinya Taka kuat, kuncinya Taka tetap smart, kuncinya tadi mama bilang iman, imun, dan ilmu. Kuncinya itu deh. Ilmu, iman, dan imun begitu. Taka sampein deh, Taka. Kemenangan ini bukan milik Taka, tapi kemenangan ini punyanya masyarakat Bangka Belitung. Jadi aku pertama mau tahu kalau misalnya sebenarnya kita tuh mau sesehat apapun, kalau tertular pasti tertular, karena banyak di sana pemain NBA, pemain basket yang sering olahraga pun dia tertular. Tapi yang membedakan adalah kalau misalnya kita sehat, itu recovery-nya lebih cepat. Terus gejalanya juga lebih apa? Lebih ringan. Iya, lebih ringan. Jadi yang kita harus lakuin sekarang itu social distancing. Karena kalau misalnya kita stres, itu imunnya kan malah makin drop kan. Dan aku tuh percaya banget sama kekuatan pikiran gitu loh. Kalau misalnya kamu bilang kamu gini doang, pasti bisa. Yes, mantap. Nah, kan lebih kuat Taka daripada mama. Enggak, kita satu sisi harus mengakui Ibu Melati, harus mengakui karena kita tidak melawan seperti yang dilakukan Taka. Tahu musuhnya seperti apa, sudah diukur. Kita nggak tahu kan begitu. Kadang-kadang kita lebih khawatir daripada orang yang mengalami gitu. Selamat ya Taka ya. Sampai tetap kuat, kita tetap kuat dan tetap menginspirasi ya. Oke deh, Taka boleh amin gitulah. Oke, kalau Taka ada yang perlu disampaikan sebelum Taka meninggalkan mama? Itu mungkin menyapa, terima kasih untuk supportnya semua itu. Iya, komennya tadi lucu-lucu banget. Makasih semuanya. Dia lagi di iya. Bikin jelas aja. Oke, kita lanjut dengan Ibu ya. Makasih banyak. Makasih banyak, Taka juga. Dadah, terima kasih inspirasinya Taka. Kacau. Ya kan Bu, seperti yang saya sampaikan, Taka lebih kuat. Dan memang barangkali dia sudah mengalami, tahu persis yang dilawan. Kita nggak pernah tahu gitu Ibu. Ibu, keluarga Ibu kan sudah mengalami sendiri. Sudah tahu sendiri
situasinya dan menghadapinya gimana. Kira-kira Bu, best praktisnya yang harus dihadapi oleh masyarakat Bangka Belitung apa Bu? Dan semuanya menghadapi COVID ini Bu. Best juga kan, semoga juga tidak sampai apapun. Sekarang pola hidup di masyarakat ya, cara kita berekonomi, cara kita bermasyarakat, cara kita di warung kopi, cara kita di pasar, barangkali pesan itu akan lebih kuat sekarang Ibu. Apa Bu kira-kira? Virus itu pindah ke kita. Jadi kayak misalnya tadi pakai masker, cuci tangan, terus yang best praktisnya adalah seperti itu. Kalau kita lakukan ini benar-benar secara kesadaran dan keyakinan kita nggak perlu lagi tuh teriak-teriak, jangan lupa ya pakai masker, jangan. Jadi untuk diri kita gitu loh, untuk diri kita dan orang lain. Dan kembali lagi saya minta masyarakat untuk bisa menerima informasi-informasi yang semakin setiap hari tuh pasti diupdate terus tentang COVID-19 ini. Jangan ada lagi stigmatisasi terhadap pasien terpapar COVID-19 karena mereka sudah cukup drop ketika kita beli gitu ya. Jadi itu stop stigmatisasi karena siapapun bisa kena itu. Siapapun bisa kena itu. Gitu. Iya. Betul deh. Oke lah. Kemudian Bu, apa ya terkait dengan ke depan Ibu, ya ke depan. Ini kan barangkali ini awal, artinya setelah ini nggak perlu ada Taka harus menginspirasi kita semua. Nah, tadi sebelum saya undang Bu Melati untuk closing, sebagai pasien, sebagai orang yang terpapar, dia justru yang menguatkan keluarganya. Yang penting adalah memang tidak dipersekusi, tidak dikucilkan. Saya yakin yang mengalami lebih kuat. Butuhnya cuma teman, butuhnya cuma perhatian saja. Ibu Melati, oke. Iya kan Ibu. Assalamualaikum lagi. Sampai nggak sadar sudah 1 jam kita. Saking serunya ya. Saking serunya. Iya Allah. Oke lah, apapun harus. Kira-kira pesan terakhir Ibu setelah sebagai pemenang, tapi tidak boleh menjadi lengah, tidak boleh jumowo kalau cara Jawanya kan begitu. Monggo Ibu
menyapa masyarakat Bangka Belitung sekaligus untuk closing deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, masyarakat, teman-teman yang benar-benar selama ini memberikan supportnya kepada kami, keluarga, doanya luar biasa dan sudah terjawab bahwa Taka dalam waktu ketika swab pertama dengan swab kedua 2 hari itu bisa berubah dari positif jadi itu untuk menggempur COVID-19. Ini kembali lagi ada berita-berita yang sangat bermanfaat bagaimana update-nya dari virus COVID-19 ini. Jadi jangan sampai kita menjadi paranoid dan tidak waras dalam berpikir. Debat tentang ketetapannya ketika swab pertama dengan swab kedua, kita merasa bahwa kita sudah menjalankan protokol COVID dengan baik ataupun sudah menjalankannya dengan tertib. Ketika itu menimpa keluarga kita, kembali lagi tadi ilmu kita cukup nggak? Biar kita bisa menghadapinya sama-sama. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bertambah ilmunya tentang COVID-19 ini. Dan ketiga adalah imun. Imun harus dibikin buat masing-masing tubuh kita dan selalu berpikir positif. Kita menjadi positif dalam beraksi. Kekuatan pikiran, apa yang kamu pikirkan itulah adalah kamu gitu. Jadi kembali belajar dengan Taka, kekuatan pikiran itu jadi harus tetap menjaga pikiran kita tetap. Berarti kita menjadi paranoid. Lagi-lagi tolong dibaca dan menerima informasi-informasi yang berguna tentang COVID-19 ini. Itu yang saya sampaikan. Dan stop stigmatisasi. Stop. Saya mau cerita tadi terakhir. Ketika saya sama Taka berdua mau ke Jakarta dan kita berdua berangkat ya. Itu ketika saya turun, padahal kita pakai masker, itu ada beberapa mata yang ngelihat kita terus senggol-senggolan gitu ya. Seolah-olah dari bahasa tubuhnya itu sudah mempersekusi kami gitu loh. Dan itu dan kita nggak peduli itu. Kita nggak peduli. Jadi tetap percaya diri, tetap bisa memberikan contoh bahwa ketika kita sudah dinyatakan negatif, ya udah kami sehat. Dan harusnya bersyukur yang dari positif menjadi negatif berarti imunitas dalam tubuhnya itu sudah bertambah karena sudah kebal. Oke, luar biasa Ibu. Satu lagi Bu, saya dapat pelajaran dari Taka hari ini. Tadi ketika ngomong dari cerita Ibu, satu hal Ibu. Kita ini tidak tahu kita ini, tapi takutlah untuk menulari. Karena kita tidak tahu kita ini mengandung virus apa enggak. Jadi jangan takut tertulari, tapi prioritaslah takut untuk menulari. Barangkali virus ada di kita. Kan begitu. Itu pelajaran dari Taka hari ini juga dan banyak pelajaran dari Ibu dan utamanya Taka. Kita punya sebagai gubernur dan istri gubernur sebagai ibunya daerah ini harus terus menginspirasi. Kita nggak mau kehilangan semangat dari Pak Erzaldi dan Ibu Melati. Insya Allah, makasih Pak Taufik. Thank you banget Ibu telah bergabung dengan live-nya Iki Bangka Pos. Tetap sehat untuk Ibu, sehat untuk saya, sehat untuk kita, dan sehat untuk Indonesia. Terima kasih. Ada lagi yang perlu disampaikan Ibu? Enggak, udah itu.